Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali dalam Inspiring Talk. Kali ini masih bersama saya Rizky Ramdhani. Dan di edisi Inspiring Talk kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup panas, yaitu tentang persekusi Banser ya, yang terjadi di daerah Bangil, Pasuruan, kepada salah seorang ustadz atau kiai di sana, yang katanya itu dijadikan tempat atau markas penyebaran ideologi khilafah. Nah, ini bahkan sempat viral ya, diangkat di berbagai media nasional juga, salah satunya di TV One ya. Bagaimana misalkan TV One juga ikut mengangkat isu seputar persekusi tersebut. Nah, dan di studio Inspiring Talk kali ini sudah ada beberapa narasumber yang akan kita coba ajak untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita langsung sapa. Yang pertama ada Pak Agus Gandara. Nah, ini beliau dari LBH Pelita Umat Jawa Barat. Ya. Kemudian juga ada Pak Agus Suryana. Pak Agus Suryana ini salah seorang dosen bahasa Indonesia. Karena kita nanti akan coba bahas juga ya dari sisi linguistik. Tetapi juga Pak Agus ini selain sebagai dosen bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Bandung, beliau juga sebagai Direktur Lingkar Studi Islam Strategis LSIS. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semuanya sedang fit ya. Ya, insya Allah. Karena Pak Agus Gandara, Pak Agus Suryana ini padat semua nih jadwalnya. Dan kebetulan ini dua-duanya Agus ini. Jadi ada dua Agus sekarang ini. Baik, ini sebelum kita coba ngobrol tentang isu yang masih hangat ini, kita coba lihat bersama-sama ya tayangan videonya, dan langsung nanti coba saya minta komentarnya dari Pak Agus Gandara dan juga Pak Agus Suryana. Siapa penelannya, Dik? Lah ya terus sampean kok sing ngaku HTI lah penyebarno ideologi HTI. Lah salahnya apa? Loh, wong wis dilarang kok salahnya. Apa bedanya ambek PKI? Padha dilarang iki negara iki. Ayo aku kepingin roh alasane. Kepingin ganti negara iki ta? Salah saya itu di mana? Karena dilarang oleh undang-undang. Perpu nomor 2 2017. Tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salahnya. Nama saya Zainullah. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampai akan tunjukkan buktinya. Sidang di pengadilan, oke, silahkan. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, ya, ingin saya silahkan. sampaikan. Ini ya. Ya. Gara-gara ajaran ini sampean, anak buah sampean ngilokno Habib Lutfi, ngilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. Oke. Ya. Saya juga minta sampean mulai sekarang, karena ini negara hukum, ya. Dan hukum itu sudah ada. Oke. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampean laporkan Loh, saya. aku njaluk sampean. Laporkan saja. Aku njaluk sampean. Gelem tak enggak? Loh, saya salah apa kan? Gelem tak enggak? Salah apa? Loh, nah ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Saya atas nama Ketua Ansor. Iya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Iya, silahkan dilaporkan. Kok repot sampean? Ada polisi, ada Koramil, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Loh, surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina. Organisasi kami dihina-hina. Dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima ya gampang anak polisi, Mas. Laporkan ke polisi, selesai kan. Halo. Mereka biasa kumpulnya di sini kok. HTI itu. Kita tahu, kita semua by data, ada semuanya.
Ya, tolong tidak ada lagi kegiatan HTI di sini, di wilayah sini, khususnya Kalisat. Yang kedua, saya minta madrasah ini juga ditutup, izinnya dicabut, karena mereka berkedok pendidikan. Nggak ada izin nih, Gus. Ini Kemenag juga, Ada. Gus. Kemenag Oke, saya akan kirim surat ke Kemenag. Kalau perlu saya akan sampaikan ini ke Menteri Agama. Mungkin butuh Saya pastikan. butuh dialogis dulu apa gimana? Tidak bisa. Ini sudah keterlaluan. Karena hasilnya, ngapunten Pak Inggi, salah satu ya murid dia itu sudah menghina Habib Lutfi, sudah menghina NU. Dan itu mereka lakukan di media sosial. Tidak ada pilihan lain. Ini sudah meresahkan warga kami. Kita tahu bahwa warga Kabupaten Pasuruan, khususnya Rembang, ini adalah mayoritas Nahdliyin. Jangan sampai kemudian seluruh warga Nahdliyin hadir di sini. Gak akan muat ini, saya pastikan. Maka kemudian pilihannya tutup ini sekolahan. Ambil orang ini proses karena buktinya sudah jelas. Saya mau orang ini diproses, yang tadi juga diproses. Karena sudah jelas bukti-buktinya. Penghinaan kepada presiden. Ini presiden kita. Harus proses lanjut. Saya siap. Yang mana? Hari ini kurang lebih kita masih datang 150 karena kita batasi memang. Ya, kita juga menghargai masa pandemi. Tetapi saya pastikan kalau hari ini minta 1.000 sampai 2.000 pasukan datang ke sini, saya akan datangkan sore ini juga. Siap. Tujuannya ke sini kami ingin Kabupaten Pasuruan, khususnya di masa kita memperingati hari kemerdekaan kita, tidak boleh lagi ada perongrong NKRI. Siapapun itu, mau HTI, mau PKI, harus kita bumi hanguskan dari bumi pertiwi ini. Siap, harus. Ini adalah di sini tempat halakoh, tempat belajar kelompok-kelompok HTI, dan ini tidak datang dari Kabupaten Pasuruan saja. Dari Lumajang, Probolinggo, pada datang ke sini semua untuk belajar tentang HTI dan khilafah. Mereka ingin merongrong NKRI. Ini sudah lama kita pantau. Saya ingin yang pertama adalah proses pimpinan yang ada di sini yang sudah menghina presiden kita. Jelas, dan ini mengajarkan tidak baik kepada anak ini. Yang kedua adalah tutup sekolahan ini, cabut izinnya. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Maka kalau itu tidak dilakukan, saya pastikan 2.000 sampai 3.000 pasukan kami akan hadirkan di sini. Oke, gagah sekali nih ya. 2.000-3.000 pasukan akan saya datangkan ke tempat ini. Ini secara tidak langsung sebetulnya merendahkan lembaga Polri ya dalam hal ini, karena semestinya yang melakukan penutupan ataupun ya katakanlah kalau tadi di sana ada madrasah dan katanya harus ditutup, ini kan juga mestinya melalui proses peradilan dan sebagainya. Ini bagaimana nih komentar dari Pak Agus Gandara dulu deh, orang hukum. Ini kira-kira Anda melihat ini seperti apa komentarnya? Baik, Kang Rizky, terima kasih sudah diundang di acara ini. Sami-sami. Santai ya. Sami-sami Pak Agus. Jadi yang pertama saya menyayangkan dan menyesalkan adanya kejadian yang tadi sama-sama kita saksikan di beberapa tayangan televisi nasional juga ada ya, berita-beritanya 2-3 hari yang lalu. Yang pertama saya lihat yang menjadi pokok masalah adalah satu, HTI sebagai ormas. Yang kedua khilafah, itu kan dua masalah itu yang kemudian dipermasalahkan oleh salah satu yang diduga anggota Banser ya, ketua Ansor Bangil Bangil Pasuruan di Jawa Timur. Yang pertama, bahwa HTI adalah salah satu ormas awalnya tidak resmi ya. Sebelum 2014 itu HTI tidak resmi. Nah, setelah 2014 HTI mendaftarkan ke Kemenkumham menjadi salah satu ormas ya yang memiliki badan hukum gitu. Jadi menjadi mempunyai legal formal di situ. Nah, kemudian pada tahun 2019
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut ya. Saya bawa berkas di sini. Jadi ini berkas yang pertama terkait dengan terdaftarnya Hizbut Tahrir Indonesia ya, sebagai perkumpulan resmi. Ya. Kemudian tahun 2017, tadi yang saya maksud, badan hukum itu kemudian dicabut ya oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2017. Sehingga status Hizbut Tahrir setelah keluarnya keputusan ini menjadi tidak terdaftar lagi. Artinya badan hukumnya dicabut. Ormas yang tidak berbadan hukum, kurang lebih begitu ya. Saya pikir di Indonesia banyak sekali ormas yang tidak berbadan hukum. Sangat banyak sekali. Jadi selain Hizbut Tahrir, banyak juga ormas-ormas yang kemudian statusnya tidak berbadan hukum, artinya tidak memiliki legalitas ya dari pemerintah sesuai dengan peraturan dalam Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 begitu yang kemudian diundangkan. Sebelum kemudian menjadi keputusan yang inkrah, Hizbut Tahrir melakukan pembelaan ya, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi hasilnya tetap ya putusan itu tidak berubah ya. Pengadilan Tata Usaha Negara tetap menolak ya upaya hukum yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung begitu ya, sampai tingkat kasasi. Jadi Hizbut Tahrir tetap dinyatakan badan hukumnya dicabut. Gitu. Badan hukum perkumpulan yang dicabut. Itu kan inti poinnya Pak Agus Yandara. Kaitannya dengan yang tadi dikatakan di sana ada istilah organisasi terlarang. Di organisasi yang terlarang dibubarkan. Apakah dicabutnya BHP berarti bermakna dibubarkan atau terlarangnya Hizbut Tahrir? Itu yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat luas ya. Tapi ini berita tadi hampir banyak ditonton oleh masyarakat kita. Seolah-olah sebuah ormas yang kemudian badan hukumnya dicabut menjadi terlarang dan dibubarkan, berbahaya begitu kan? Begitu. Bahkan tadi kan disamakan dengan PKI begitu. PKI ini secara legal memang dibubarkan dan terlarang, termasuk ajarannya. TAP MPR-nya sudah jelas. MPR nomor 25 tahun 66 kan jelas itu. Diktumnya jelas gitu ya. Prasa dalam putusan TAP MPR itu jelas bahwa PKI adalah partai yang terlarang gitu kan, dan dibubarkan pada tahun 66 begitu. Nah, berbeda dengan Hizbut Tahrir, HTI ini dia statusnya hanya dicabut badan hukum. Dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara begitu, saya bawa ini semua. Di sini ada semua. Dalam putusan nomor 211 garis miring G garis miring 2017 PT UN Jakarta, tidak ada satupun ya prasa yang menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi yang terlarang. Jadi hanya dicabut badan hukum. Gitu ya. Artinya dia sudah pemerintah Indonesia tidak lagi mengakui bahwa Hizbut Tahrir sebagai ormas yang legal. Dan ini sifatnya sanksi administratif begitu. Sanksi administratif artinya Hizbut Tahrir kehilangan hak ya sebagai ormas yang diakui oleh pemerintah. Salah satunya misalkan dia tidak bisa mendapatkan bantuan misalkan, ya kan? Salah satunya itu ya ormas yang kemudian diberikan sanksi. Dan masih banyak lagi hak-hak yang kemudian bisa didapatkan oleh sebuah ormas yang diakui yang berbadan hukum gitu, atau berbadan hukum. Jadi bedanya itu yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum hanya dari sisi mendapatkan fasilitas. Gitu. Yang tadinya ada beberapa fasilitas kemudian dicabut fasilitasnya. Tetapi hak kewarganegaraan untuk menyalurkan opini, aspirasi, berkumpul, berserikat, menyampaikan kecenderungan politik, pemikiran ini bagaimana nih Pak Agus? Sebagai sesama anak negeri Indonesia ya, anggota Hizbut Tahrir atau simpatisan Hizbut Tahrir atau orang-orang yang ngaji di Hizbut Tahrir memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kan,
Oke, Pasal 28 tapi huruf E, faktanya bagaimana saat ini di masyarakat menganggapnya pembubaran atau pencabutan BHP itu sama dengan organisasi terlarang, Nah, sama dengan dibubarkan. Itu Seolah kesalahan. Hizbut Tahrir tidak boleh lagi eksis di Nusantara ini, di itu, Indonesia. Itu kesalahan yang kemudian acap kali kita dapatkan ya. Tapi itu tadi saya pernah melihat tadi ada berita polisi juga narasinya sama. Ini bagaimana tanggapan Pak Agus Gandara? Ya, saya tadi sempat lihat Polisinya yang tidak paham poin-poin hukum tadi atau bagaimana ini? Tahrir organisasi yang sudah dilarang mungkin, padahal bukan dilarang. Kalau PKI terlarang jelas kan. Istilah hukumnya dicabut badan hukumnya, jadi tidak memiliki badan hukum lagi. Ormas di harusnya- Indonesia itu jumlahnya tuh banyak ya, kalau tidak salah Pak Agus. Ya, sangat banyak sekali. Ribuan. Pasca reformasi ini kan ribuan ya ormas dan LSM Dari terutama sekian ya. banyak ormas yang ada di Indonesia, apakah semuanya berbadan hukum? Itu Tidak pertanyaannya. semua. Saya pikir banyak juga ormas-ormas yang tidak berbadan hukum atau belum sempat mendaftar misalkan kan. Atau memang sengaja mereka tidak daftar juga begitu. Dan mereka sah-sah saja melaksanakan aktivitasnya. Sesuai dengan hak sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang ya, undang-undang Oke. misalkan undang HAM yang nomor 39 tahun 99 di pasal 24 itu ada kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 4 sudah jelas juga di pasal 28 huruf E gitu kan. Diatur hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Oke. Gitu ya. Baik, saya ingin beralih dulu ke Pak Agus Suryana ini. Anda seorang dosen pengajar bahasa Indonesia, gitu ya, bertahun-tahun di perguruan tinggi, juga aktif di kepenulisan ya, di Lingkar Studi Islam Strategis, gitu. Apa tanggapan Pak Agus Suryana nih tentang kasus persekusi yang terjadi di Pasuruan tadi? Ya, baik. Terima Yang kasih. videonya tadi sudah kita lihat Terima kasih bersama. Kang Rizky. Jadi terima kasih atas kesempatan yang bergabung di Inspiring Talk ya, di studio yang luar biasa ini. Kang Rizky dan teman-teman pemirsa di rumah yang menyaksikan, saya kira kalau kita lihat tayangan tadi, terlepas dari pengetahuan orang tentang latar belakang kedua orang itu, baik yang berbicara keras tadi atas nama Sa'ad Mu'afi ya, dan yang ternyata kemudian juga dia seorang anggota dewan tuh. anggota dewan, Ya. dan yang berikutnya seorang yang secara usia sudah sepuh, beliau baru saya ketahui atas nama Kiai Zainullah Muslim, ya. Tanpa mengetahui siapa beliau ini, ketika melihat tayangan ini itu sudah jelas kita bisa langsung mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa ini ada tindakan kurang beradab dari seorang yang anak muda kepada yang lebih tua. Itu aja dulu. Setelah itu kemudian ada background ya di belakangnya. Saat ternyata adalah anggota dewan ya, yang terhormat begitu. Kemudian Kiai Zainullah Muslim adalah seorang kiai pimpinan pesantren ya, madrasah. Oke. Ini jelas dengan posisi seperti ini makin menambah ya keyakinan publik bahwa ini ada tindakan kurang beradab. Satu, itu dari sisi adab. Yang kedua, dari sisi statement, konten yang saya lihat ya, apa yang disampaikan oleh maaf ini saya sebut Sa'ad aja ya. Belak-belakan saja. Saat Pak Agus, aja nggak karena apa-apa. saya Ini kurang kita, berkenan dengan orang itu betul. dari tadi. Jadi dari sisi konten itu saya melihat satu ya. Ini dia beberapa kali tadi menyebutkan ya bahwa gara-gara ajaran sampean ya, kayak gitu ya. Gara-gara ajaran sampean, dalam pengertian sini konteksnya adalah ajaran HTI. Betul. Begitu. Lebih lanjut lagi adalah khilafah begitu. Ya. Maka kata dia, gara-gara ajaran sampean, anak buah sampean ya menghina ulama kami atau kiai kami, Habib Lutfi gitu. Ya. Jadi saya sebagai seorang yang aktif di HTI ya, Kang Rizky ya, Ya. saya melihat
selama bertahun-tahun saya mempelajari ide-ide HTI itu tidak pernah saya diberikan pemahaman untuk menghina ulama, menghina Habib begitu. Jadi ini tuduhan gara-gara ajaran sampean, ya anak buah sampean menghina ulama kami, itu sudah jelas sebuah fitnah tuduhan. Terus yang berikutnya, kami akan mengamankan wilayah kami dari ideologi khilafah, mengamankan wilayah kami dari ideologi khilafah. Emang ideologi khilafah itu sebahaya apa? Mesti diamankan gitu. Dan diamankannya oleh Bansar ya, bukan oleh polisi. Kemudian ini yang paling saya kurang berkenan, mau HTI mau PKI kita akan bumi hanguskan. Nah, ini jelas kalau kita coba urutkan artikulasi ya dari saat ini ya, beberapa diksi-diksinya itu bisa kategori penghinaan dan mungkin penyampaian pernyataan tidak mengenakan, bahkan berita bohong gitu bisa dituntut. Mungkin nanti sama Pak Agus Gandara bisa dipelajari lebih lanjut. Itu dari sisi konten ya. Dari sisi berikutnya sebenarnya dari aspek pernyataan-pernyataan yang kalau menurut saya menunjukkan yang bersangkutan tidak paham tentang apa itu khilafah ya, apa itu kemudian ajaran Islam ya, dan apa itu ideologi begitu. Tadi diulang-ulang, ideologi berbahaya ya, yang akan mengganti ya Pancasila dan seterusnya. Ini saya perlu luruskan bahwa khilafah itu bukan ideologi ya. Khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau kita coba kita gambarkan bahwa Islam itu bangunan ajaran yang utuh, yang paripurna. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya, yang kemudian mengatur semua aspek kehidupan ya, mulai mengatur urusan hubungan 3 relasi ya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan Allah kita menyebutnya. Nah, ini soal akidah dan ibadah, rukun iman, rukun Islam gitu. Nah, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya, pakaian, makanan ya, akhlak begitu. Nah, yang ketiga hubungan manusia dengan manusia yang lain nih Kang Rizky. Ya, muamalah dan ukubat. Ukubat ini sistem persangsian. Nah, muamalah yang mana? Muamalah ekonomi, pendidikan, hukum, pemerintahan. Nah, termasuk di sini pemerintahan. Jadi disinilah khilafah itu berada. Jadi salah satu yang merupakan bagian dari syariat Islam ya, sistem mengatur sistem pemerintahan begitu, yang fungsinya adalah meriayah atau mengatur urusan-urusan masyarakat dengan syariat Islam. Jadi posisinya di sana itu khilafah, dan dalam hazanah fikih Islam ini bukan sesuatu yang asing. Ini saat kemana aja kurang piknik mungkin. Kalau dianggap narasi khilafah itu sesuatu yang berbahaya, tapi pada faktanya bukankah di kurikulum pendidikan di madrasah aliyah, MA atau setingkat madrasah sanawiyah itu kan ada pembahasan sejarah tentang kekhilafahan dari mulai Umayyah ke Abbasiyah ke Utsmaniyah begitu. Ini apakah memang ini terjadi satu doktrin di internal Bansar katakanlah, sehingga khilafah yang begitu terang benderang bahkan dari kurikulum di madrasah aliyah saja diajarkan begitu sejarahnya, ini kok bisa sampai semenakutkan itu? Ya, saya sampai terakhir kemarin masih iya, tetapi Kemenak kan sudah mengeluarkan edaran bahwa mereka sudah merevisi atau menghapus, lebih tepatnya redaksionalnya 155 buku ajaran agama yang mengandung konten radikalisme ya. Nah, kalau kita coba telusuri apa yang dimaksud dengan radikalisme oleh mereka, itu adalah lagi-lagi yang mengajarkan khilafah, jihad dan seterusnya. Jadi sebenarnya di buku-buku pelajaran agama memang sudah mulai dihapus dan menempatkan khilafah di pelajaran sejarah, pengetahuan sejarah saja. Seperti itu, bukan dalam tataran
implementasi ya, seperti itu Kang Isi. Nah, kalau kita lihat memang ini bukan persoalan, kalau saya lihat bukan hanya soal doktrin gitu. Oke. Tetapi memang persoalan yang lebih dari itu, bahwa ini adalah menyangkut dua hal. Satu, kebencian terhadap ajaran Islam. Yang kedua, memang ya persoalan kepentingan ya. Kebencian itu dari kebodohan ya, dari ketidakpahamnya mereka tentang konsep khilafah. Dan kepentingan ini kita tahu bahwa saya tidak perlu mengungkap secara detail, tetapi ini persoalan sudah masyarakat tahu bahwa ada ormas-ormas yang mendapatkan bantuan kan? Bukan hanya dari pemerintah tetapi dari pihak luar negeri untuk pengembangan ormas tersebut. No freelance ya, tidak ada makan siang gratis. Kalau ada bantuan ya ada kepentingan dan ada hal yang harus dijaga dan ada prasyarat yang harus dipenuhi. Saya kira itu. Baik. Nah, kembali ke Pak Agus nih, Pak Agus Gandara ya, dua-duanya Agus. Ke Pak Agus Gandara nih, kembali tentang sisi hukumnya. Tadi kan kalau kita lihat videonya secara lengkap ada aksi penggeledahan ya. Kemudian dianggap terjadi penghinaan terhadap presiden katanya, yang dicoret-coret begitu ya, foto presiden yang dicoret-coret. Apa tanggapan Pak Agus terhadap aksi penggeledahan tersebut? Apakah itu prosedural, boleh dilakukan oleh sebuah ormas atau tidak? Sebetulnya di Undang-Undang Ormas nomor 2 tahun 2017 di pasal 59 ayat 3 itu di sana ada sebuah larangan ya bagi ormas untuk melakukan sebuah tindakan yang menjadi hak atau kewajiban dari penegak hukum. Masalahnya kenapa penegak hukumnya diam nih, Pak Agus Gandara? Saya tidak mengetahui fakta di lapangan, kawan-kawan polisi bagaimana di sana. Tapi saya memang melihat ada beberapa orang polisi. Kalau kita lihat videonya ada sih ya, kurang lebih ada 2 orang polisi. Tapi sepertinya hanya menjadi penonton saja nih Pak Agus. Kalau Kapolres itu sepertinya terlambat beliau datang ya. Setelah ada laporan-laporan baru beliau datang. Yang jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Banser di Jawa Timur itu adalah layaknya pekerjaan penegak hukum begitu ya, tugas seorang penegak hukum. Kalau seorang penegak hukum sendiri katakanlah polisi begitu ya, ketika akan melakukan penggeledahan, dia prosedurnya sendiri apakah ketat atau langsung karena polisi boleh menggeledah siapapun begitu? Walaupun sebetulnya tindakan tadi kalaupun dilakukan oleh seorang polisi itu sudah tidak memenuhi unsur, kalaupun itu dilakukan oleh polisi tidak memenuhi unsur tidak memenuhi prosedur yang harus dilakukan oleh seorang polisi. Surat tugas, ada etika-etika yang harus dilakukan, apalagi terhadap seorang ulama. Penggeledahan itu harus ada suratnya dulu begitu ya, Pak Agus. Bawa pasukan gitu ya, dan seterusnya. Wah, itu jauh dari nilai-nilai norma yang ada begitu kan. Makanya saya lihat juga komen-komen yang ada memang lebih banyak menyayangkan begitu ya perbuatan tadi. Dan yang lebih penting adalah saya kembali tadi kepada permasalahan yang saya sampaikan di awal, bahwa ini pemahaman masyarakat harus komprehensif ya mengenai hal antara HTI, ormas yang dilarang atau hanya dicabut badan hukum. Itu yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa HTI sekali lagi bukan ormas yang dilarang dan tidak dibubarkan. Dalam perspektif pemerintah memang dibubarkan, tetapi tidak dilarang. Dalam perspektif pemerintah sendiri dibubarkan. Badan hukumnya gitu ya dibubarkan. Sementara aktivitasnya, simpatisnya masih boleh secara individu, silahkan. Kenapa? Apalagi kalau secara keorganisasian bagaimana nih Pak Agus Gandara? Ya, misalkan melaksanakan lagi satu kegiatan dengan nama penyelenggara Hizbut Tahrir Indonesia, itu masih boleh atau tidak? Kalau melihat diktum yang ada di putusan ini, sebenarnya tidak ada larangan. Ya, jadi pemerintah hanya tidak mengakui sebagai organisasi yang memiliki badan hukum saja sebetulnya di sini, begitu kan? Di putusan PT UN ini, begitu.
Berarti kan begitu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mau coba berterus terang dengan realitas ini, berarti kan ini realitas yang lebih banyak unsur politisnya ketimbang unsur hukumnya. Begitu, Pak Agus Gandara, atau bagaimana? Jadi kalau saya melihat begitu ya, ada perspektif bahwa negara ini sudah final dengan menggunakan konsep pemerintahan republik begitu ya. Oke. Ada perspektif itu lah begitu. Oke. Dan itu menjadi harga mati kan begitu. Padahal dalam perspektif hukum, yang harga mati itu konsensus, kesepakatan founding father pada waktu itu menyepakati bahwa Indonesia itu bentuk pemerintahnya republik kan begitu. Jadi yang harga mati itu konsensusnya, begitu kan, kesepakatannya. Nah, ketika kesepakatannya itu kemudian berubah, maka bisa berubah sebetulnya ya dalam beberapa teori hukum atau teori selama disepakati negara. lagi. Selama disepakati oleh masyarakat di situ gitu ya, oleh warga negara di situ kan begitu. Nah, khilafah sebagai sistem pemerintahan atau sistem bagian dari ajaran Islam ini boleh dong kemudian dipelajari begitu ya, didakwahkan ya oleh kemudian orang-orang yang dalam hal ini mengaku sebagai orang Islam, tentunya begitu ya. Salah satunya adalah mungkin aktivis atau simpatisan dari Hizbut Tahrir Indonesia begitu. Dan ini bukan menjadi hal yang dilarang begitu ya. Selama itu dalam konteks pemikiran begitu ya. Yang dilarang itu kan mengangkat senjata, begitu kan? Komunis itu mengangkat senjata jelas begitu kan? Membunuh para jenderal misalkan ya, pembantaian di beberapa daerah tahun 60-an itu kan luar biasa gitu. Nah, saya tidak pernah melihat anggota Hizbut Tahrir atau anggota HTI mengangkat senjata, melakukan kekerasan, membunuh dalam dakwahnya, dalam menyampaikan ide khilafah itu kan gitu. Saya tidak pernah menemukan itu ya. Tidak pernah saya mendapatkan atau tidak pernah saya mendampingi klien saya, anggota HTI misalkan, yang kemudian dilaporkan gara-gara mengangkat senjata, gara-gara mendakwakan syariah dan khilafah misalkan. Tidak pernah saya mendengar itu. Jadi selama konsep atau diskursus mengenai khilafah ini ada di area konsep, ada di area ilmiah, ada di area wacana, ini mestinya kan berarti hal yang dilindungi undang-undang dong. Saya pikir ini dilindungi undang-undang. Saya pikir ini tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Ya, di pasal 28 ayat pasal 28 huruf E ya, ayat 3 jelas di situ dikatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dalam hal ini berarti membentuk organisasi ya. Dan mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide, gagasan. Oh, saya punya ide nih, begini nih. Dalam mengelola negara misalkan. Harusnya begini, ekonomi harusnya begini. Ya kan? Hukumnya harusnya begini, sistem pemerintahan seperti ini. Itu tidak terlarang. Hal yang kemudian boleh. Itu dijamin oleh konstitusi. Ya, diskusi-diskusi seperti itu di kampus misalkan, di masjid dan sebagainya, hal yang nggak menjadi masalah sebetulnya. Bahkan mendiskusikan ideologi sosialisme, komunisme pun kan sebetulnya selama itu dalam area untuk mencari satu pemahaman yang lebih baik, melakukan kritik misalkan terhadap ide tersebut kan juga nggak jadi masalah begitu ya. Sebetulnya walaupun kalau komunis sudah jelas bertentangan dengan Pancasila ya, karena mereka menolak dasar ya yang sangat fundamental, yaitu menolak kehadiran. Tapi membahas itu di area kampus misalkan untuk tujuan pembahasan ilmiah, apa juga menjadi terlarang nih Pak Agus Gandara? Sebetulnya hal yang dibolehkan sebetulnya ya. Apalagi khilafah begitu ya. Apalagi khilafah yang punya konsep yang jelas. Kemudian saya berpendapat bahwa tidak ada bertentangan dengan Pancasila dalam hal ini, kan begitu. Nah, dari Pak Agus Suryana sendiri ini terkait dengan masalah penyebaran gitu ya. Ketika mendakwahkan lagi tadi kan kata Pak Agus Gandara boleh dijamin oleh undang-undang. Tetapi pada faktanya ketika dihadapkan dengan benturan di tengah masyarakat, ada satu kelompok yang mengklaim sebagai paling NKRI, paling Pancasila. Walaupun saya sendiri bingung. Pancasila itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi ini kok tidak beradab begitu. Aksi seperti itu ya kita sepakat semua mengatakan itu tidak beradab begitu ya, teriak-teriak di depan sepupu orang tua yang bahkan mestinya kan bisa dilakukan dialog yang sehat. Nah, bagaimana nih secara
pandangan sisi hukum boleh, tetapi dari dimensi sosial pada faktanya kan bisa terjadi benturan nih di tengah masyarakat. Apa yang harus dilakukan nih, Pak Agus? Iya, saya melihat begini ya, Kang Rizky. Apa yang dibawa oleh dakwah ya, dalam hari ini HTI dengan apa yang dipahami oleh masyarakat, saya melihat ada gap. Ya, ada gap. Okay. Nah, gap ini terlalu panjang, terlalu jauh. Nah, gap ini terjadi karena masyarakat memang dijauhkan dengan ide-ide Islam. Nah, terutama khilafah, tentang khilafah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada gap lagi atau minimal mendekati pemahaman ya, masyarakat bisa paham tentang khilafah. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus dakwah, harus dengan dakwah, dan ini yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ya. Jadi menyampaikan dakwah, mengedukasi umat, menyampaikan apa itu khilafah. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya umat bisa paham. Nah, edukasi itu nyampe ke masyarakat, ke semua lapisan masyarakat, dan dari mereka ada yang merespon ya. 3 sih sebenarnya. 1, menerima ya, menerima dan mendukung dakwah HTI. Yang kedua, pikir-pikir karena mungkin belum jelas reasonnya, alasannya, argumentasinya. Yang ketiga, menolak mentah-mentah. Nah, ini bansernya di sini kayaknya. Belum teredukasi dengan baik lah mungkin. Itu salah satu objek dakwah juga sih sebenarnya teman-teman di Banser juga. Nah, oleh karena itu saya melihatnya gitu ya, ide-ide HTI itu bisa diterima ya sebagai sebuah ide yang kompatibel sebenarnya dengan keberagaman kita di Indonesia. Asal apa? Ya ini ikhlas ya, kemudian berhusnuzon terhadap apa yang disampaikan oleh HTI atau dengan ide-ide yang dibawanya. Nah, saya begini aja, Kang Rizky, saya mungkin tadi menarik ya yang disampaikan oleh di tayangan tadi ya, Pak Zainul tuh bertanya dengan tenang sekali. Dia katakan, apa salah HTI ya? Salahnya menyebarkan ideologi khilafah. Nah, itu mendakwahkan khilafah mungkin maksudnya. Mendakwahkan khilafah. Kalau saya ingin tambahkan ya, maksudnya apa salah HTI sampai diperlakukan seperti itu? Korupsi tidak, menjual aset negara tidak, gitu ya. Kemudian merugikan negara kapan? Jadi sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai sekarang 75 tahun, syariat Islam itu belum pernah diberikan kesempatan untuk memimpin negeri ini. Belum pernah sekalipun. Yang langsung diterapkan di negeri ini sejak tahun 45 sampai sekarang 75 tahun itu ideologi sekulerisme, kapitalis sekuler. Sejak 45 sampai sekarang kita tahu hasilnya seperti apa, babak belur ya, kehancuran, aset dijual kemana-mana, hutang makin meningkat, kemiskinan merajalela, itu hasilnya. Jadi wajar kalau moncong tuduhan nggak becus itu dialamatkan ke demokrasi, ke kapitalisme. Tapi kalau ke ideologi, maksudnya ke Islam, ke khilafah, saya kira belum teruji. Berikan dulu lah kesempatan, Kang Rizky, kepada begitu ya. Ya, terapkan dulu berapa tahun gitu. Kalau memang hasilnya amburadul, baru persekusi gitu istilahnya begitu. Ini maksud saya yang terjadi ini tidak beralasan dan tidak berlandaskan tuduhan-tuduhan itu gitu. Ya. Dan faktanya ketika menginginkan satu perubahan sosial kan tidak mungkin tanpa kesepakatan. Konsensus. Pada faktanya ketika khilafah itu didakwahkan dan memang mayoritas warga negara masyarakat menyepakati itu untuk diterapkan, kenapa tidak? Ini kan berarti ada kesepakatan baru lagi. Itu konstitusional, dibolehkan. Boleh ya. Contohnya misalkan kita merubah Undang-Undang Dasar 45 ya, yang di zaman Orde Baru kan hal yang sangat sakral sekali. Setelah reformasi 4 kali kita merubah Undang-Undang Dasar 45 ini, di amandemen itu kan, begitu. Jadi ketika ada kesepakatan bersama, hal itu menjadi legal, ya kan? Itu yang kemudian disebut dengan konsensus tadi, begitu. Oke, jadi kalau begitu berarti sebetulnya tidak ada yang harga mati ya?
Yang harga mati itu konsensus. Konsensusnya, cuma apa yang disepakati itu bisa berubah. Ya. Oke. Ya, Harusnya itu yang dipahami itu sebetulnya. Jadi saya juga tidak pernah kemudian mendengar ya ada ucapan dari founding father Indonesia, Bung Karno misalkan mengatakan bahwa NKRI harga mati. Saya belum pernah menemukan itu. Yeah. Karena memang faktanya beliau pun sempat merubah-rubah ya. Bahkan sejarahnya kan Indonesia sempat federal juga kan, Republik Indonesia Serikat. Betul, gitu. Begitu. Itu realitas sejarah yang kemudian tidak mungkin kita lupakan begitu. Ya, jadi kesepakatan konsensus itu yang harga mati. Tetapi apa yang disepakati, apa yang dikonsensuskan kembali, itu mungkin bisa berubah juga. Ada manusia Indonesia yang terus berubah kan, begitu. Baik. Kan begitu. Ya. Ya, nah dari Hizbut Tahrir sendiri nih, Pak Agus Suryana, untuk menuju satu konsensus baru tersebut, masyarakat secara mayoritas menyepakati sampai khilafah yang didakwahkan ini akhirnya diterapkan. Ini apa upaya untuk menuju ke sana? Apakah ada hal-hal yang dianggap membahayakan sehingga dianggap bagi teman-teman Banser ya memang harus dibumi hanguskan tadi bahasanya? Iya. Apakah ada upaya-upaya untuk menuju penerapan khilafah tersebut? Untuk sekarang kan memang baru level wacana kan. Nah, apakah ada upaya-upaya yang mungkin dinilai oleh teman-teman Banser ini merongrong? Bahasanya itu kan konotasinya negatif semua tuh. Merongrong, kemudian ada kalimat berbahaya begitu ya. Apa penjelasan dari Pak Agus Suryana? Sama ya. Pertanyaannya dengan Kiai Zainullah tadi. Mana buktinya? Nah, gitu ya, ini berulang-ulang. Jadi mana buktinya bahwa mau mengganti NKRI dan seterusnya? Apa kekuatan Hizbut Tahrir untuk bisa mengganti militer? Bukan, senjata nggak punya gitu. Nah, dari sejak awal dakwah Hizbut Tahrir dimulai, terutama di Indonesia ini sekitar tahun 83-an sampai sekarang, Hizbut Tahrir tidak pernah meninggalkan jejak kekerasan kan? Ya, karena dakwahnya Ahmadiyah tanpa kekerasan tidak pernah. Kalau kemudian ada yang mencoba ya di beberapa mereka yang kemudian membenci gerakan dakwah ini, mengkaitkan misalnya track record Hizbut Tahrir di negara lain yang pernah melakukan percobaan kudeta dan yang lainnya. Oke, nah itu yang banyak menyebar di sosial media. Katanya Hizbut Tahrir melakukan kudeta dan gagal sehingga ditolak di berbagai negara. Puluhan negara menolak Hizbut Tahrir. Oke, apa komentarnya Pak Agus? Jelas, ya. Buktinya mana Hizbut Tahrir melakukan kudeta? Karena kudeta itu bukan toriko, angkatan bersenjata ya. Ya, bukan metode yang kemudian istilah kita itu ditabani, bukan metode yang diadopsi untuk menjalankan dakwah ini. Ya, tahapan-tahapan dakwah yang sedang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Bahwa Hizbut Tahrir melakukan aktivitas dakwah itu melalui tahapan-tahapan yang kita adopsi dari Sirah Nabawiyah. Bisa dijelaskan teladan dengan ringkas Pak Agus? Jadi dakwah itu mesti memiliki teladan lah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Rasul itu teladan yang baik bagimu. Itu dalam Al-Quran. Selama ini kita meneladani Rasul itu dalam hal kepribadiannya, rumah tangganya, personal gitu. Tapi ada satu lagi yang jangan dilupakan itu. Kita juga teladani bagaimana Rasulullah mendirikan sebuah negara gitu. Jadi Rasulullah itu bagi kita juga harus teladani Rasulullah bagaimana Rasulullah memimpin sebuah negara, menjalankan proses kenegaraan, dan beliau sebagai kepala negara. Nah, ini semua ada di mana? Ada di Sirah. Kita pelajari, kita lihat ternyata Rasulullah menjalankan tahapan 3 saja sih. Satu, pembinaan dan pengkaderan. Rasulullah butuh kader, butuh pengemban dakwah yang memikul ide agent of change-nya ya, untuk melakukan perubahan. Tidak harus semua gitu. Karena kita membutuhkan beberapa orang saja untuk melakukan perubahan. Lebih disyukuri banyak orang ya sama-sama bergabung, tetapi kita meyakini ada opini umum dan penyadaran umum untuk akselerasi percepatan kesadaran di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ya
untuk melakukan akselerasi tadi perlu interaksi dengan masyarakat secara luas. Nah, salah satunya media podcast ini kita. Ini salah satunya untuk menyebarkan ide secara masif, secara luas. Ya, kalau hanya misalnya saya menyebarkan tulisan melalui kertas, ya dibagikan selesai Jumat ke 100 orang, ya 100 orang itu. Dan dari 100 orang yang baca mungkin 10 orang. Sisanya pakai bungkus ini gorengan ya. Seperti itu. Nah, artinya opini itu hanya nyampe ke 5 orang ya. Nah, tapi dengan media sosial, dengan ruang virtual seperti ini bisa sampai ke ratusan bahkan ke dunia juga. Nah, dari situ mungkin ada orang yang mendengar, ada yang sadar, oh ternyata ini wajib, ini ternyata kewajiban saya, ini harus diubah dan seterusnya. Maka dari situ terbentuk kesadaran umum, opini umum, kesadaran umum itu akan mendorong kesadaran kolektif. Dan ketika ada penguasa yang juga sadar, ya, termasuk juga militer, dalam hal ini juga menyadari ya bahwa ada sistem alternatif ya. Sebenarnya saya kurang suka dengan kata-kata alternatif, seolah-olah kalau alternatif itu optional ya, dan selalu yang terakhir ya seolah second option. Jadi urutan buncit ya dari beberapa opsi utama. Sebenarnya pilihan utama intinya. Mungkin ada kesadaran dari militer, dari elit politik yang kemudian bersama-sama partai pengusung ya untuk kemudian menegakkan syariat Islam secara sempurna. Ini yang disebut dengan tahap yang ketiga adalah diserahkannya kekuasaan itu bukan lagi dipaksa dengan tadi kudeta itu tidak. Tetapi dengan legowo, dengan betul-betul atas kesadaran. Jadi proses perubahan yang diupayakan oleh Hizbut Tahrir ini proses perubahan yang natural, proses perubahan yang alamiah, yang didorong oleh semata-mata kesadaran. Betul. Nah, apakah ini sesuatu yang mungkin bisa terjadi? Mungkin. Karena soalnya kalau pengen ada perubahan sebuah negara dari satu bentuk sistem ke sistem yang lain tuh kan gambaran di kepala kita itu diawali dengan satu chaos begitu ya, benturan. Barulah tercipta satu sistem baru gitu. Ini bagaimana nih Pak Agus? Saya begini ya, Hizbut Tahrir tadi saya flashback lagi ke belakang. Pertama kali tahun 83, mungkin nggak ada yang mengenal Hizbut Tahrir ya. Kemudian dakwah di kampus-kampus. Ini konteks Indonesia ya? Konteks Indonesia dulu. Kemudian terus 10 tahun, 20 tahun, tahun 2000 Hizbut Tahrir muncul. Ya. Jadi 20 tahun yang lalu itu pertama kali, kalau bahasa sekarang istilahnya launching sebagai sebuah gerakan yang eksis. Jadi menyelenggarakan konferensi Khilafah Internasional untuk kali yang pertama di Senayan di Jakarta tahun 2000 gitu. Di bulan Mei, saya masih ingat ya. Kemudian setelah itu ide-idenya dikenal secara meluas oleh masyarakat. Adanya saya yang dulunya saya tidak bergabung dengan Hizbut Tahrir, sekarang bergabung, pemahaman saya yang dulunya tidak memahami Islam dengan benar ya, terkatung-katung gitu. Dengan sampai akhirnya saya memahami Islam. Ini adalah bukti yang paling nyata bahwa dakwah itu ada. Ya, masyarakat jadi paham tentang khilafah. Dulu saya dengan teman-teman tuh membayangkan bagaimana khilafah itu bisa dibicarakan di warung-warung kopi dengan abang tukang ojek. Di level kesadaran bahwa kesadaran itu bisa meluas, dengan adanya dakwah. Tapi berbaliknya atau berubahnya sistem konstitusi dari satu bentuk ke sistem yang lain, ini bagaimana? Apa mungkin sederhana bisa dengan damai begitu? Karena damai kepala saya sebagai katakan secara personal menganggapnya ya taruhlah kejatuhan Shah Reza Pahlavi Iran begitu kan, atau bergantinya satu rezim di Mesir ke rezim yang berikutnya dengan karakteristik style pemerintahan yang ya agak berbeda dengan sebelumnya. Ini kan diawali dengan satu kekerasan begitu. Saya ingin menggambarkan ilustrasi sederhananya aja ya Kang Rizky dan para pemirsa di rumah ya. Sebagai contoh adalah reformasi ya. Reformasi tahun 98 itu. Selama ini ya
transformasi atau perubahan itu selalu wacananya itu kepada dua. Ya, perubahan bisa dilakukan atau suksesi kekuasaan bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan kudeta, dengan kekerasan. Yang kedua, melalui jalur demokrasi. Nah, selalu aja dua ini. Kalau nggak kudeta ya demokrasi. Kalau nggak kekerasan, demokrasi. Selama ini pilihannya mentok di dua ini. Dan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah sebenarnya menawarkan antorikil umat, jalan yang ketiga ini, yaitu melalui jalan umat. Nah, apa yang bukan dengan kekerasan, ini sudah jelas tertolak, bukan juga dengan demokrasi. Begitu. Dengan demokrasi ini kan diyakini oleh sebagian masyarakat, termasuk oleh partai-partai Islam, bahwa perubahan itu mesti merapat dengan sistem, membentuk partai, ikut pemilu, menjadi pemenang pemilu, the winner take all, ya. Ya, pemenang ambil semua termasuk hukumnya. Manis sekali kan gitu. Tapi saya katakan ini tidak bisa, karena dalam sistem demokrasi itu punya daya imun. Ya, dia punya daya imun untuk melindungi sistemnya sampai bisa diubah yang nggak bisa. Begitu. Misalnya sebagai contoh, ada dulu partai PBB ya. Saya sangat mengenal tokohnya dulu. Dulu PBB itu sampai akhirnya terpecah. Nah, jadi Partai Umat Islam dan Partai Al-Islam Sejahtera, ya. Pimpinan yang Partai Umat Islam almarhum Hartono Mardjono, Pak Hartono Mardjono. Partai Al-Islam Sejahtera pimpinan Abdul Qadir Jailani. Ustaz Abdul Qadir Jailani. Dua-duanya itu mendaftar, karena pecahan dari PBB itu, mendaftar ke KPU untuk ikut pemilu tahun 99. Itu pemilu pertama multipartai. Nah, baru saja verifikasi tingkat KPU, mereka sudah dicoret. Kenapa? Karena di ADART-nya jelas tercantum ingin menerapkan hukum Quran Sunnah di negara ini. Ya jelas diprotek oleh sistem sekarang. Jadi punya daya imun. Di KPU ya? Ya nggak bisa gitu. Apalagi ada yang sampai lolos di Departemen Kehakiman juga dicoret. Kenapa? Ini demokrasi, Bung, nggak bisa dong kamu merongrong saya gitu, coret. Artinya gini, kalau ada sekarang partai yang mengatakan kita harus berstrategi, masuk parlemen dulu, kuasai dulu, itu apa visi misinya gitu? Ya visi misinya pasti tidak mencantumkan platform perjuangan, ya, visi misi untuk menerapkan syariat Islam dengan pembelaan itu sebagai sebuah strategi. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ya tidak ada ya upaya suksesi di negara manapun di dunia ini, ya, perubahan itu yang masuk sistem, Kang Rizky, masuk ke dalam sistem, itu tidak ada. Dari mulai zaman Rasulullah juga, Rasul ditawari untuk bergabung ya dalam sistem gitu istilahnya oleh orang kafir Quraisy, itu tidak, Rasul tidak mau, sampai ditawari harta, tahta, wanita, ya, tidak mau dan tidak bisa, itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya revolusi di dunia ini, revolusi Cina, ya, di mana dilakukan revolusi Cina? Di luar parlemen. Ribuan pemuda berkumpul di lapangan Tiananmen, ya, melakukan revolusi. Di revolusi Argentina juga sama, di luar parlemen. People power di Filipina di luar parlemen. Reformasi di luar parlemen. Kenapa ini kok fenomena di luar parlemen? Karena nggak bisa di dalam parlemen kan. Tadi. Karena perubahan itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena tadi punya daya imun. Yang kedua, power itu memang adanya di luar parlemen, gitu. Power itu ada di luar. Apa yang dimaksud saya? Apa yang dimaksud dengan power? Power itu dokter itu power, buruh itu power, dosen, mahasiswa itu power, kayak Pak Agus Gandara, lawyers dan seterusnya itu power, ya, itu profesional itu power, ekonom, pengusaha itu power, semua itu power, ulama, kiai itu power, simpul umat. Nah, power yang banyak itu jumlahnya ratusan juta, ya. Sedangkan parlemen itu berapa? Sekitar 500 orang. Ya, 500 orang melawan ratusan juta. Jadi sebenarnya parlemen power, iya, salah satu power yang ketika, ya,
dia kemudian mengatakan sesuatu melalui undang-undang bisa diterapkan, diikuti masyarakat. Tetapi ingat, power yang 500 ini tidak akan berpengaruh apa-apa ketika power di luar sudah menghendaki sesuatu yang lain. Contohnya Soeharto di zaman reformasi kemarin. Jadi ketika power ulama sudah mengatakan ganti Soeharto, mahasiswa ganti Soeharto, pelajar mungkin sama ikut-ikutan ganti Soeharto, buruh sama ganti Soeharto, semua ganti Soeharto. Opini di luar menginginkan ganti Soeharto. Tinggal satu yang masih loyalis Soeharto, parlemen, masih itu DPR. Saya masih ingat Harmoko, pimpinan Harmoko itu masih mengatakan tetap mendukung Soeharto. Tetapi ketika didatangi oleh Adnan Buyung Nasution, Pak Amin Rais, dan disampaikan kepada Harmoko, mau apa ini, lihat di luar masyarakat sudah menginginkan Soeharto untuk turun. Akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mendukung juga. Apalagi militer, salah satu power juga melakukan dukungan. Jadi sebenarnya ketika semuanya opini itu, kesadaran umum dan opini umum juga sudah muncul, kita gantilah kesadaran akan pentingnya khilafah dan keharusan mereka berhukum pada syariat Islam. Itu gambaran yang paling sederhananya. Mengerucutnya kesadaran tersebut nih Pak Agus Suryana ya. Apakah harus selalu dengan people power terlebih dahulu gitu, adanya tekanan yang bersifat anarkistis gitu ya. Sehingga barulah militer searah dengan kecenderungan masyarakat tersebut. Ya, tidak Kang. Jadi gini, perubahan seseorang itu bergantung pada perubahan pemikirannya. Perubahan seseorang ya berubah pemikirannya. Kalau kemudian orang diancam, bisa berubah, bisa. Bisa berubah, iya bisa. Ada perubahan, ada. Tapi perubahannya karena ancaman, begitu. Perubahannya karena dia kemudian merasa ada tekanan, begitu. Nah, perubahan yang seperti ini dipastikan perubahan yang temporer, sesaat. Tidak akan kemudian langgeng dan menjadi perubahan yang hakiki. Perubahan yang hakiki itu perubahan yang berbasis pada ideologi, perubahan yang berbasis pada pemikiran, pemahaman kita. Ya. Nah, perubahan yang berbasis pemahaman ini akan melekat kuat menjadi sebuah kekuatan, ya, untuk menjadi modal untuk melakukan perubahan. Nah, yang saya lihat sekarang ini sudah banyak pihak berbicara masalah perubahan. Ini saya mohon maaf tanpa mengecilkan upaya-upaya dari saudara-saudara kita, saudara perjuangan yang sama-sama peduli dengan situasi bangsa kita yang makin terpuruk ini. Saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa kita ini ya berbicara perubahan itu harus berbasis identifikasi persoalan gitu. Apa yang menjadi masalah kita? Kalau masalahnya berserak dan tidak menyatu, ya berbeda-beda, ya perubahannya juga tidak akan berbeda-beda, maksud saya. Begini maksud saya, Kang Rizky. Jadi katakanlah ada 4 kelompok di masyarakat yang peduli ingin melakukan perubahan menuju Indonesia lebih baik gitu. Ada kelompok A, B, C, D. Kelompok A mengatakan bahwa problematika utama umat Islam itu adalah karena ekonomi, kemiskinan dan seterusnya. Maka mereka kemudian karena mengidentifikasi bahwa problem utamanya adalah ekonomi, mereka bergerak di bidang ekonomi start awalnya. Sama kelompok B dibantah, bukan ekonomi kok. Problem utama kita itu sebenarnya pendidikan, kebodohan. Umat Islam kenapa terpuruk? Karena pendidikan ini. Maka karena identifikasinya di sana, dia akan melakukan perubahan startnya dari pendidikan. Kemudian bikin sekolah-sekolah, madrasah, pesantren kan gitu. Kata kelompok C, saya kira bukan ekonomi, bukan pendidikan. Masalah kita ini masalah akhlak. Kenapa Indonesia terpuruk? Atau kenapa umat Islam terpuruk? Karena persoalan akhlak. Maka dia startnya itu dari perbaikan akhlak, manajemen kolbu misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang lain, kelompok D gitu. Ini persoalan misalnya jihad gitu ya. Maka dia akan fokus kepada hal tersebut. Nah,
Hizbut Tahrir memandang bahwa kita mesti ya mengidentifikasi persoalan ini ke persoalan apa yang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebut sebagai qadhiyah masyariah, problematika utama ya yang memiliki akar masalah. Jadi ternyata problematika utama umat Islam itu bukan itu persoalan kemiskinan, kebodohan, penindasan, ya problem akhlak itu adalah masalah, tapi itu permasalahan cabang, bukan permasalahan utama. Permasalahan utamanya adalah tidak ditegakkan syariat Islam ya dengan tulisnya itu negara khilafah Islamiyah. Nah, kalau sudah jelas identifikasi masalahnya di situ, saya kira kelompok A, B, C, D mau berapa kelompok di masyarakat akan fokus kita sama-sama, termasuk Banser. Banser juga memandang persoalan yang sama bahwa ini sekarang gini aja. Kalau saya nanti kali-kali inspiring talk ini undang lah itu Mas Saad itu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan problem bangsa kita gitu? Kalau problem bangsanya aja nggak dikenali sama dia gitu, gimana mau start melakukan perubahan? Oke, jadi yang pertama harus dilakukan tuh diagnosa dulu ya. Diagnosa apa masalahnya gitu. Saya fix ini adalah kesalahpahaman. Saudara-saudara kami di Banser, di Nahdien gitu, hentikanlah kebencian kepada saudara sesama Muslim ya. HTI itu saudara antum ya. Kalau antum benci kepada mereka yang memusuhi Islam itu sangat wajar gitu ya. Kalau kemudian kan di dalam Al-Quran juga disebutkan Muhammadur Rasulullah ya. Waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah. Dia bersama Rasulullah itu adalah bersikap keras ya, terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap sesamanya kaum muslimin. Jadi yang harus ditunjukkan oleh Banser itu kepada saudaranya tadi ya, Mas Saad kepada Kiai Zainullah, apalagi udah sepuh, udah lebih tua, ulama lagi kiai, ya ruhama bainahum, berkasih sayang, lemah lembut gitu. Asyidda'u 'alal kufar itu bukan kepada sesama saudara muslim, ke yang memusuhi Islam gitu. Yang kemudian yang menghina ajaran Islam itu pantas. Saya acungkan 4 jempol dengan kaki saya itu kalau dilakukan. Ini kalau ke kiai nun sewu Pak Kiai, ini saya mau menanyakan sesuatu, kan bisa dengan bahas itu kan. Orang akan dia akan meraih simpati dengan begitu ya. Tidak dengan tapi dengan nunjuk-nunjuk. Nah, saya kira ini. Dan dari Hizbut Tahrir sendiri seandainya diundang dalam satu diskusi dialog terbuka, bersedia berarti ya? Bersedia. Sebetulnya. Mas Saad juga menantang kan. Bertantang. Saya ambil tantangannya gitu, silakan aja datang ke Bandung ke sini ya. Baik, kembali ke Pak Agus Gandara. Terakhir closing statement apa nih terkait dengan topik kita hari ini? Ya, mari kita sama-sama kembali kepada salah satu asas hukum ya, equality before the law. Jadi semua sama di hadapan hukum. Aktivis HTI dan yang lainnya sama kedudukannya di hadapan hukum. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 28 huruf E ya, ayat 3. Diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya kan, pasal 24 ayat pasal 24 ayat 1 misalkan. Itu coba dipatuhi itu ya. Jadi sudah diatur dengan baik begitu kan. Jangan kemudian ormas mengambil hak atau kewajiban penegak hukum, polisi misalkan. Termasuk saya lawyer penegak hukum. Artinya saya juga bisa memberikan somasi ya kepada orang-orang yang kemudian memberikan stigma atau stempel bahwa HTI organisasi terlarang misalkan, apalagi HTI sebagai organisasi teroris misalkan. Saya bisa memberikan somasi atas permintaan klien kami begitu. Jadi mari kita hormati asas itu dan khilafah sebagai ajaran Islam mari kita dudukan sebagai ajaran yang mulia, sebagai warisan dari Rasulullah SAW, kan begitu. Jangan kemudian disamakan dengan ajaran
PKI. komunis misalkan. Wah, ini ngeri sebetulnya kan. Iya. Sangat Ini masuk penistaan agama nggak sebetulnya? harusnya masuk ini. Masuk, ya. Gitu ya. Menyamakan khilafah dengan komunis begitu harusnya masuk ini. Karena khilafah ini ajaran agung, ajaran mulia, bagian dari ajaran Islam. Ya, sebagaimana halnya salat, zakat dan lain sebagainya, begitu ya. Kenapa harus kemudian ditakuti dan seterusnya? Ya, adapun khilafah tidak diterapkan dalam sistem pemerintahan kita itu urusan lain. hal lain. Kembali lagi ke konsensus kan tadi. Iya, selama belum tercapai konsensus, Ya. Hizbut Tahrir pun tidak akan memaksakan konsepnya. Dan saya pikir HTI hanya berupaya menawarkan. Sejak masuk di Indonesia, Ya. levelnya hanya menawarkan kan, Menawarkan, sebetulnya betul. tidak pernah kepada level aksi Mendiskusikan atau mendaulat amirnya sebagai khalifah, dibaiat, tidak ada yang seperti itu begitu ya. mendiskusikan, menyampaikan melalui dakwah dan menawarkan konsep itu. Yang saya pikir itu, dan itu Adakah legal, kasus begitu, adakah sah, kasus begitu. pemaksaan di tengah masyarakat selama dalam dakwah? Tidak ada. Saya belum pernah saya belum pernah Makanya kalau ditanyakan, Karena seolah narasi yang hadir di sosial media itu terlalu memaksakan kehendak. Apakah dengan ngototnya dakwah yang sebetulnya tadi itu menawarkan saja, itu dikatakan memaksakan kehendak? Ketika konsisten dengan apa yang didakwahkan. begini, saya intinya ketika kita menyampaikan dakwah, ya, ada pilihan dari objek dakwah, apakah menerima, menolak. Oke. Yang menerima ya langsung ya bergabung bersama kami mendukung dakwah. Yang menolak jadi dipersilakan, karena itu ini Pilihan. soalan yang biasa dalam dakwah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, yang jadi persoalan selama ini adalah mereka yang tidak paham dengan ide-ide dakwah, terutama dari HTI ini, mencoba untuk menempatkan ini yang paling tahu gitu tentang ide-ide HTI, yang kemudian memprovokasi masyarakat untuk kemudian menolak ide HTI. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dan membuat gaduh itu seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau disebutkan masyarakat belum siap, ya iya. Kalau belum siap ya nggak akan tegak, kita juga sadar. Ya. Oke. Ya, kami menolak, ya kami akan sampai antum menerima gitu. Kalau memaksa itu kan cenderung seolah seperti melakukan tekanan begitu ya, Iya. yang menakut-nakuti agar bisa Intimidasi diterima. gitu. Pada faktanya kan Hizbut Tahrir tidak melakukan itu. saya belum pernah mendapat laporan atau ada meminta Komplain dengan gitu. hukum ya, gara-gara dipaksa oleh HTI Kejar-kejar oleh HTI. Untuk ikut gabung. ya, untuk masuk dan melakukan kudeta, apalagi nggak pernah saya. Oke, baik. Pak Agus Gandara, ada yang masih mau disampaikan? Saya kira itu ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti yang dari tayangan tadi begitu ya. Kita semua sama Muslim, ya, bersaudara. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan mungkin saja terjadi, dan itu bisa diselesaikan dengan diskusi dan tabayun dengan baik begitu. Baik, dari Pak Agus Surya. Ya, kalau sama disampaikan. bahwa dakwah itu dakwah yang disampaikan oleh HTI itu adalah menyampaikan kebenaran, kebaikan begitu. Nah, oleh karena itu fastabiqul khairat, saya lihat ya, mari berlomba-lomba. Kalau sama-sama Banser juga merasa menyampaikan kebenaran, kebaikan, ayo sama-sama. Nah, kalau sering dikatakan mari duduk bersama dialog, itu sering diungkapkan, ayo wujudkan begitu. Jangan kemudian Semua diselesaikan dengan persekusi. gitu ya? persekusi. Artinya setelah di studio duduk dialog seperti ini, di televisi swasta ngomong, kita diskusi, kita dialog, tapi sudah turun dulu ke lapangan, mempersekusi dulu begitu. Nah, jangan seperti itu. Sekali lagi ini wujud kasih sayang kita sebenarnya, mengingatkan saudara-saudara kita di Banser dan yang lainnya bahwa kita itu punya common ground, ya, tujuan bersama, dan common enemy. Nah, musuh kita, musuh bersama ada jelas kekufuran, mereka kapitalisme, sosialis komunis itu musuh bersama. Mari kita duduk bersama untuk kemudian memerangi ini. Common ground, tujuan kita yang sama. Apa? Izul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin dengan tegaknya syariat Islam. Jadi sebenarnya ini sangat sayang sekali dengan Indonesia, sangat peduli sekali dengan bangsa ini gitu. Iya. Jadi saya ingin bukti Hizbut Tahrir itu
betul-betul merugikan gitu, pingin bukti ya, tolong bawa buktinya, karena Hizbut Tahrir ketika BBM naik Hizbut Tahrir paling lantang ya, ketika harga-harga kebutuhan pokok meninggi Hizbut Tahrir paling lantang menolaknya, TDL naik Hizbut Tahrir juga kemudian mendorong, mempressure pemerintah untuk menurunkannya. Ya, dan bisa ketika paling responsif ya terhadap isu kekinian. negara dijual, Hizbut Tahrir yang memprotesnya. Ketika Papua mau merdeka, Hizbut Tahrir kemudian melakukan berusaha membongkar rencana pemisahan ini. Jadi sebenarnya cobalah narasi bahwa Hizbut Tahrir mau merusak bangsa dan seterusnya perlu disertakan bukti lah, begitu ya, sehingga tidak terus-terusan masyarakat didoktrin dengan sesuatu yang salah. Baik. Begitu ya, Kang Rizky. Baik, terima kasih Pak Agus Suryana, terima kasih juga Pak Agus Gandara. Di lain kesempatan kita nanti dialog kembali dengan mungkin topik yang lain lagi, masih di Inspiring Talk. Baik sahabat, demikian diskusi hari ini bersama kedua orang narasumber, yaitu Bapak Agus Gandara dari LBH Pelita Umat Jawa Barat, kemudian juga ada Bapak Agus Suryana dari Lembaga Lingkar Studi Islam Strategis ya, dan juga sekaligus sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Sampai di sini kita jumpa lagi di topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.